Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Claudia Beranika. Saya mahasiswi dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di Universitas Teknokrat Indonesia, saya mengambil program studi akuntansi dan sekarang sedang menjalani di semester 5. Studi kelayakan bisnis terhadap aspek penilaian bisnis. Jadi aspek penilaian bisnis ini terhadap pasar, ada aspek pasar dan pemasaran, teknologi, manajemen dan organisasi, keuangan, ekonomi dan sosial, hukum, dan dampak lingkungan. Mari kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi untuk aspek pasar dan pemasaran itu dimaksudkan untuk menilai apakah perusahaan ini akan melakukan investasi dari segi pasar dan pemasaran yang memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Seberapa besar potensi pasar bagi produk yang ditawarkan dan seberapa besar pangsa pasar yang dikuasai oleh pesaing saat ini. Kemudian, bagaimana strategi pemasaran yang akan diterapkan untuk menangkap peluang pasar yang ada dalam aspek ini di pasar. Riset pasar itu meliputi seberapa besar pasarnya, mengukur dan memperhatikan permintaan dan penawaran, pertumbuhan permintaan, persaingan antar produsen, siklus hidup produksi, dan ketergantungan bisnis pada produsen, konsumen, dan sumber daya alam. Aspek pemasaran ini meliputi segmentasi, targeting, dan positioning, sikap perilaku dan kepuasan konsumen, strategi, kebijakan, dan program pemasaran. Nah, dan ada marketing mix, yaitu 4P, produk, price, place, dan promotion. Yang kedua itu ada aspek teknis dan teknologi. Dalam aspek ini akan dikaji adalah lokasi usaha, apakah kantor, pabrik, atau gudang. Nah, analisis pula tata letak ruangan dan letak strategisnya. Kemudian menganalisis penggunaan teknologi padat karya atau padat modal. Jika menggunakan padat karya, maka akan memberikan kesempatan kerja. Namun, jika padat modal, maka yang terjadi adalah sebaiknya. Nah, hal ini untuk pemilihan strategi produk, pemilihan dan perencanaan produk itu yang akan diproduksi, rencana kualitas, pemilihan teknologi, rencana kapasitas produksi, manajemen investasi kualitas produk, peralatan dan permesinan, lokasi pabrik, teknologi. Aspek ini yang harus diteliti. Itu ada aspek manajemen dan organisasi. Aspek ini menilai manajemen bisnis dan struktur organisasi yang ada. Proyek yang dijalankan akan berhasil jika dijalankan oleh orang-orang yang profesional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian. Juga mempelajari bagaimana struktur organisasi yang dibutuhkan dalam jenis tersebut, yaitu contohnya seperti bentuk badan usaha, rencana kerja, struktur organisasi, koordinasi pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, yang keempat yaitu aspek keuangan. Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya apa yang akan dikeluarkan dan berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan, jumlah dana yang dibutuhkan, struktur pembiayaannya atau sumbernya berasal dari mana, pemilihan investasi, membeli apa saja, terus apa aja yang disewakan, kerjasamanya dengan pihak apa aja, IRR, NPV, payback periode, dan suku bunganya juga dilihat. Yang kelima itu ada aspek ekonomi dan sosial. Penelitian dalam aspek ekonomi itu untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan apabila proyek ini dilaksanakan. Dampak ekonomi apa saja yang ditimbulkan, seperti adanya peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang bekerja di pabrik maupun di luar lokasi pabrik. Dampak sosial ini apa saja yang ditimbulkan, seperti tersedianya sarana prasarana seperti jalan, jembatan, telepon air, pendidikan, dan tempat ibadah. Yang keenam itu ada aspek hukum. Aspek ini membahas masalah kelengkapan bahasan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha hingga perizinan yang dimiliki. Nah, dokumen penting karena menjadi dasar yang dapat dijadikan pegangan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Dan yang terakhir itu ada aspek dampak lingkungan. Inilah analisa yang paling dibutuhkan saat ini, sebab setiap proyek yang dikerjakan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan sekitar, baik daratan, perairan, udara, yang pada akhirnya akan berdampak pula terhadap kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan yang ada di sekitarnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian mengerti dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan. See you di video selanjutnya. Bye!